Makanya ibu-ibu itu walaupun sudah punya pasangan tetap dandan, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cowok itu kalau di luar lihat cewek cantik dia akan teriak wow, pulang lihat istrinya weh. Saya bilang kalau saya salah saya minta maaf. Dan alhamdulillah sekarang bakul es tehnya kaya, dapat donasi 3 miliar. Rumah 1, mobil 1, motor 4, saya umrohkan 5 orang. Halo. Anaknya dapat beasiswa. Santri saya bilang, kalau tahu digoblokan abah kaya, saya dikencingin juga nggak apa-apa bah. Orang ajar loh. Malah orang yang datang ke pondok saya, abah goblokmu adalah saldoku. Masya Allah. Keren sekali. Saya jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka yang menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Tahu gitu sama Gus Miftah, telat. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Baiknya hadis itu dibaca cowok apa cewek? Itu dibaca oleh cewek supaya ceweknya tidak minta macam-macam. Jangan dibaca oleh cowok. Kalau dibaca oleh cowok itu menjajah cewek. Tuh dengerin, cewek yang paling baik yang paling murah. Pas sekarang nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Wabil khusus Kiai Haji Rukman Wuri Adinata yang telah memberikan mau'idhah sebelum saya, yang sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran khitan yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Majalengka rahimakumullah. Beli semangka di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Majalengka, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, saya tadi siang berangkat dari Solo, perjalanan pesawat ke Jakarta, naik kereta bus ke Bandung. Saya tanya sama ajudan saya, berapa lama perjalanan ke Majalengka? Perkiraan 1,5 jam bah. Ternyata setelah jalan, subhanallah, 3 jam. Ternyata Jawa Barat lantai 7. Tapi saya menikmati perjalanan itu. Kenapa? Karena saya punya prinsip, kalau saya disuruh milih olahraga lari atau jalan, saya pasti memilih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Dan malam hari ini saya sangat bahagia karena saya punya prinsip, bahagia itu bukan di mana kamu berada,
tapi oleh siapa kamu dianggap ada. Maka malam hari ini kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, malam hari ini acaranya tasyakuran khitan. Kalau ada pengantin baru, biasa kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Tapi kalau ada yang khitan, cukup kita ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Ini mana yang khitan? Di rumah. Oh, udah tidur. Udah malam. Alhamdulillah, walimah ini didesain oleh Nabi dengan satu sabdanya, aulim walau bisat, berwalimahlah walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah itu artinya diundang untuk makan enak. Jadi inti dari pengajian walimah itu bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan mubalighnya, tapi makan enak. Saya mau tanya ibu bapak yang hadir, dikasih makan enak apa belum? Sudah. Kalau bilang belum itu berarti kurang syukur. Lah walimah itu bentuknya macam-macam. Ada walimatul urs, walimah yang disebabkan karena pernikahan. Mudah-mudahan yang jomblo segera menikah. Amin. Undang-undangnya orang jomblo itu satu, Bapak. Kita itu ternyata tidak boleh menyembunyikan rasa cinta. Kalau seneng itu disuruh ngomong, nggak boleh diem. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jika ada seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia mendatangi rumahnya dan sampaikan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Oh. Jadi nggak boleh diam, harus ngomong. Makanya kalau cinta ditolak, Mbah Dukun bertindak. Harus ngomong. Maka saya doakan malam hari ini sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Itu namanya walimatul urs. Yang kedua, ada walimah yang diakibatkan karena akikoh, motong kambing ketika anaknya lahir di hari ke-7 atau hari ke-5. Itu namanya bukan walimatul akikoh, tapi walimatul haras. Mudah-mudahan yang sudah menikah segera punya momongan. Amin. Karena setiap manusia itu pasti diuji masing-masing. Jomblo ujiannya pusing siapa jodohnya. Sudah menikah ujiannya apa? Belum punya anak. Padahal anak ini rahasianya Allah, Pak. Ada orang yang menikah puluhan tahun nggak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi, Pak. Tetangga saya nama anaknya Muhammad Ronaldo, Pak. Gara-gara jadinya di pinggir lapangan. Ada lagi tetangga saya lahir anaknya adalah siapa itu? Muhammad Jonathan. Saya tanya, kalau Muhammad saya tahu artinya, Bu. Jonathan itu apa? Singkatan Kiai. Apa kepanjangannya? Jonathan. Berojol karena kemacetan. Dibawa ke rumah sakit, jalan macet, lahir di jalan. Jonathan. Namanya walimatul haras yang diakibatkan karena akikoh. Ada juga walimah yang diakibatkan karena khitan atau sunat. Kalau orang Jawa namanya tetaan. Kalau bahasa Arabnya khitan. Kalau bahasa Indonesia sunat. Itu namanya bukan walimatul khitan, Bapak Ibu, tapi walimatul i'dar. Apa, Bu? Walimatul i'dar. Kalau sunat saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau ada adik yang belum sunat, pengen bentuknya bagus, silakan sunat di Kabupaten Jepara, pasti bentuknya ukir-ukiran. Di Jepara. Kalau di Majalengka kayak apa ya? Kayak apa? Kayak kecap. Kelemahan saya itu satu, nggak bisa ngomong Sunda. Arti untuk nyaho bahasa Sunda. Biasanya cuma satu. Abi kabogoh kaanjen. Saya tanya, kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini jamaah saya di Jogja, Pak Gubernur terpilih. Kang, gimana caranya supaya Abah bisa ngomong bahasa Sunda? Oh, caranya gampang, Pak. Apa? Menikah dengan cewek Sunda. Cie. Emangnya saya cowok apaan? Apakah Gus Miftah menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak mungkin melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri.
Insya Allah saya setia Bu. Saya nggak nikah lagi, saya punya masalah terus, apalagi lo nikah lagi. Nggak nikah lagi jadi dibully Pak, apalagi nikah lagi. Nggak dibully karena menikah lagi, dibully karena es teh ya. Makanya saya bersyukur suguhannya kopi. Kalau kopi saya minum, kalau es teh saya trauma. Ini kopi tinggal separuh, isinya ini CD semua ini. Memang kalau kopi Majalengka seperti ini. Ini isinya kopi semua, nggak ada airnya Pak. Ini salah bikin kopi kayaknya panitia ini. Laki-laki itu kalau minum kopi sehari 3 cangkir akan kelihatan lebih muda dibandingkan kakeknya. Pak panitia, ini nggak bisa diminum, ini isinya kopi semua, nggak ada airnya. Airnya cuma sedikit. Ujiannya orang jomblo pengen menikah nggak dapat jodoh, ujiannya sudah menikah nggak punya anak, semuanya kan diuji dengan takaran masing-masing. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semua orang diuji dengan takaran masing-masing. Manusia di dunia ini Bapak Ibu yang senang terus nggak pernah susah cuma satu. Siapa? Fir'aun. Punya uang terus nggak pernah punya utang, senang terus nggak pernah susah. Itu artinya kalau orang Majalengka kadang-kadang senang, kadang-kadang susah lumrah, karena Anda manusia biasa. Tapi kalau ada orang Majalengka senang terus nggak pernah susah, punya uang terus nggak pernah punya utang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Makanya ujiannya masing-masing. Ujiannya masing-masing. Saya kemarin itu sebenarnya nggak pernah susah dibully sama orang. Saya itu menangis karena satu hal Pak. Bapak ibu saya di Lampung tiap hari nangis telepon saya. Nah, abahmu susah, menangis. Kenapa Pak? Tiap lihat TV, mau Metro TV, Kompas TV, TV One, RCTI, semuanya wajahmu. Semuanya membuli di gampang Pak. Matiin saja TV-nya. Sudah, TV udah matiin nak. Terus tetangga datang cerita nak. Masa saya jawab, matiin aja tetangganya kan Pak. Ya sudah, jangan didengerin, biasa-biasa saja. Walimatul idar, walimah karena dikhitan. Yang belum khitan segera khitan. Inilah menangnya cewek dibandingkan cowok. Cewek itu kalau melahirkan, ibunya meninggal, syahid surga tanpa hisab. Saya ulangi, perempuan kalau dia hamil melahirkan, ibunya meninggal dunia, syahid masuk surga tanpa hisab. Cowok meninggal karena sunat Pak, malpraktek. Hebatnya perempuan Pak. Perempuan kalau sampai dia melahirkan meninggal langsung surga. Cowok kalau sampai dia meninggal gara-gara salah khitan, malpraktek. Kasihan nama jadi cowok. Makanya Bu, lebih enak jadi cewek apa jadi cowok? Lebih enak jadi cewek apa jadi cowok? Cewek. Dua-duanya. Perempuan itu kalau pengen dapat surga itu jauh lebih gampang dibandingkan laki-laki. Langsung ada caranya. Laki-laki enggak ada. Umum. Siap. Kopi. Saya biasanya kalau minum kopi saya kasih hadiah Fatihah untuk Sohibul Qahwah yang menciptakan kopi. Karena Fatihah itu sakti. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kelamaan ya boleh. Kalau saya minumnya kopi itu pahit kan, nggak usah pakai gula karena itu menjaga jantung. Laki-laki di hadapan perempuan itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Masa bikin kopi tanpa gula? Kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Ada laki-laki itu imam, perempuan itu adalah imam itu ngatur, imam itu diatur. Tapi ternyata di Majalengka banyak makmum mengatur imam. Ciri-cirinya cewek yang berjilbab coklat. Aku suka ngatur imamnya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang paling depan ternyata.
Walimatul i'dar, walimatul i'dar, khitanan. Kemudian ada lagi walimah yang disebabkan karena bangun rumah, namanya kayak rumah depan baru jadi, pindahan ke rumah, syukuran. Itu namanya walimatul wakiroh. Semoga semua yang hadir oleh Allah diberikan rumah yang indah, amin. Jadi niati punya rumah. Saya dulu pas bangun pondok ditanya sama istri saya, Beb, saya jawab apa saya itu bukan sayang sih, saya pondok ini. Abah mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Kalau Anda ke pondok saya yang kemarin datangi sama Pak Prabowo, Pak Jokowi itu ada masjidnya, depannya ada rumahnya. Saya jawab sama istri saya mau bangun rumah dulu baru masjid. Loh, kenapa bukan masjid dulu, Pak? Bahaya. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah akan jadi fitnah. Fitnahnya apa? Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, orang kan bilang ya lumrah Miftah itu bisa bangun rumah, wong dapat turan semen dari masjid. Pasti jadi fitnah. Maka saya bikin rumah dulu baru masjid. Karena bagaimanapun saya harus membahagiakan istri dan anak-anak saya, bukan anak dan istri-istri saya, tapi istri dan anak-anak saya. Santai saja Bu, istrinya cuma satu Bu, karena Gus Miftah tipe suami yang setia. Bagi saya lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mate. Kiai itu Pak di panggung mau segagah apapun, pulang ke rumah dibentak sama istri, Pak, goblok mendadak. Itu the power of mak-mak. Makanya jadi Pak Kiai menyampaikan karakter perempuan itu ini ya. Menurut Sayyidina Ali beda lagi. Menurut Sayyidina Ali perempuan itu karakternya apa? Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu punya karakter satu, apa? Sebenarnya dia mendolimi tapi seolah-olah terzolimi. Itu perempuan. Sebenarnya menyakiti tapi seolah-olah tersakiti. Sebenarnya menganiaya seolah-olah teraniaya. Siapa cewek seperti itu? Jilbabnya coklat. Coklat lagi bahasa Sundanya apa? Dei. Kalau coklat? Dei. Coklat dei. Coklat dei. Saya kemarin ngaji di Indramayu, ternyata di Indramayu saya ditawari nikah sama orang Indramayu, karena di Indramayu banyak RCTI, Pak, Randa Cilik turunan Indramayu. Kalau di Sunda Pak jahe ya? Janda herang. Kalau di Jogja itu janda kelasnya macam-macam tuh. Ada jablay, janda lebay. Ada jalak, janda galak. Sekarang yang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Wow. Makanya ibu-ibu itu walaupun sudah punya pasangan tetap dandan. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Cowok itu kalau di luar lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Itu kalau cowok Jogja Bu. Kalau cowok Majalengka insya Allah. Ya dalam nama hunna adzaliman. Kemudian saya doakan ya semuanya punya rumah, amin. Amin. Santai saja, rezeki itu nggak akan tertukar. Semua orang punya rezeki masing-masing. Saya kemarin ketika dapat cobaan seperti itu, saya bilang sama istri saya, udah kita istirahat. Toh bisa ngurusi santri di pondok. Saya malah nggak ngira, Pak. Yang undang ngaji saya itu malah jauh-jauh. Itu saya dapat undangan dari Aceh Selatan, dari Gorontalo, dari Papua. Saya tadinya mau istirahat, Pak. Saya udah pamit sama Pak Prabowo, Pak, saya istirahat saja, saya capek. Kemudian beliau menyampaikan sama saya, udah Gus Miftah tetap ngaji. Semua orang diuji masing-masing. Saya dulu diuji, kata beliau, dituduh melanggar HAM bertahun-tahun tanpa pengadilan. Dan ternyata nggak terbukti. Saya bilang kalau saya salah saya minta maaf. Dan alhamdulillah sekarang bakul es tehnya kaya, dapat donasi 3 miliar.
rumah 1, mobil 1, motor 4, saya umrohkan 5 orang. Halo. Anaknya dapat beasiswa. Santri saya bilang, kalau tahu digoblokkan abah kaya, saya dikencingin juga nggak apa-apa bah. Orang ajar loh gitu. Malah orang yang datang ke pondok saya, abah goblokmu adalah saldoku. Masya Allah. Keren sekali. Halo. Kemudian ada lagi walimah yang disebabkan karena kedatangan musafir. Ada musafir datang disambut dikasih suguhan, Mbak. Katakanlah saya dianggap musafir, saya dikasih suguhan kopi degan, kelapa muda. Ini namanya walimatun naqim. Apa Bu? Walimatun naqim. Ada lagi walimah yang disebabkan karena musibah. Kita meninggal keluarganya, sahabatnya, bapak ibunya, anaknya. Hari ke-7 dikasih makanan banyak. Jangan bilang bid'ah. Itu namanya walimatul wadimah. Walimatul wadimah. Walimah yang disebabkan karena musibah. Atau kamu diputus sama pacar kamu, langsung kamu traktir temanmu, itu namanya walimatul wadimah. Nggak masalah, kamu diputus. Kalau jodoh pasti ketemu. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Saya dulu ketika kuliah, Bu, nggak ada satu cewek pun yang mau sama saya. Karena di kelas saya paling jelek, nggak punya motor. Teman saya semuanya kuliah naik motor, saya jalan kaki. Nggak ada satu cewek pun yang mau sama saya. Saat itu saya dibully, cie jomblo. Saya jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka yang menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Tahu gitu sama Gus Miftah, telat. Ini gua cowok apaan? Kamu jangan godain aku. Ya kalau aku nolak, kalau mau kan bahaya. Walimatul wadimah. Ada lagi walimah setelah akad nikah langsung makan. Kalau walimatul urus itu resepsinya. Kalau habis nikah langsung makan, itu namanya walimatul imlaq. Jadi setelah qabil tu nikah wa tazwija, kemudian makan-makan seadanya, itu namanya walimatul imlaq. Di Jawa Barat ini sering viral soal mas kawin. Terakhir gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat tanah. Saya kasih tahu Mbak. Ada hadis yang bunyinya, perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Hadis itu baiknya dibaca laki-laki apa perempuan? Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Baiknya hadis itu dibaca cowok apa cewek? Itu dibaca oleh cewek, supaya ceweknya tidak minta macam-macam. Jangan dibaca oleh cowok. Kalau dibaca oleh cowok itu menjajah cewek. Tuh dengerin, cewek yang paling baik, yang paling murah. Pas sekarang nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami yang jahat? Oh ada. Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena dibalik wajah yang glowing, dibalik good rekening akan ada istri yang glowing, dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Hadis itu harus dibaca oleh cewek supaya tidak minta macam-macam. Tapi sebaliknya, hadis yang menyatakan Nabi ketika menikah mas kawinnya 20 ekor unta, itu hadis dibaca oleh cowok apa cewek? Cowok, supaya cowoknya lebih bertanggung jawab. Jangan dibaca oleh cewek, nanti dibanding-bandingkan, Pak. Tuh, Nabi aja 20 ekor unta. Lah kamu 20 ekor kelinci. Berarti Nabi itu kaya apa miskin, Pak? Kaya. Kalau 1 ekor unta itu 50 juta, berarti mas kawinnya Nabi itu 1 miliar. 1 miliar. Makanya kalau Anda mengatakan cowok cukup sederhana saja makan, apa salah? Cowok harus punya cita-cita jadi orang kaya. Untuk apa? Untuk membahagiakan anak dan istri. Nah, makanya saya dulu ketika menikah sama, Pak. Ketika Nabi 20 ekor unta, ketika saya menikah sama jumlahnya 20 ekor kutu. Susah nyari. Kemudian
Kemudian yang terakhir ada walimah yang disebabkan karena traktir teman, seperti ilmunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, menjadi Habibullah karena Nabi Ibrahim itu suka traktir teman dan tangganya. Nah, Anda traktir teman, berangkat pengajian, nanti pulang ada penjual bakso, ada beli, temannya ditraktir, itu namanya walimatul makdubah. Bu, pilih traktir apa ditraktir? Pilih nyumbang apa disumbang? Nyumbang. Pilih tangan di atas apa di bawah? Ibu-ibu senang di atas apa di bawah? Apa Kiai, di atas mah? Oh, tumpah. Sundanya pahe. Oke, jadi besok saya pulang ketemu istri saya, bunda di atas, pahe. Yang tumpah apanya? Pahenya, pahe. Pahe. Bahe. Bukan BH. Lah, bagaimana kalau kita menyikapi ada undangan walimah? Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau Anda diundang untuk undangan walimah, ada undangan walimah, falyatiha, maka hendaklah kamu datang. Kalau walimah Pak, itu ada dasarnya. Kalau resepsi itu nggak ada dasarnya. Resepsi itu kan budaya kita. Kalau walimah itu budaya Islam. Nah, kita itu lebih mengutamakan resepsi apa walimah? Kadang-kadang lebih mengutamakan resepsi, karena kalau resepsi ada sumbangannya, kalau walimah nggak ada sumbangannya. Jadi di sini. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi itu walimahnya, bukan resepsinya. Saya ingatkan satu hal, kalau membuat undangan, entah undangan apapun, saran saya satu, nggak usah dikasih ayat Quran, Mas. Anda bikin undangan pernikahan, umpamanya, mohon hadirnya atas pernikahan anak kami Siti dengan menikah dengan saudara Soto, umpamanya Siti sama Soto. Apa bedanya Siti sama Soto? Kalau Soto ini minyak putih, kalau Siti penjual soto. Penjual soto. Biasanya latahnya kita sebagai orang Islam apa? Dikasih ayat Ar-Rum. Ayatnya apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya sarankan nggak usah dikasih ayat Quran. Kenapa, Gus? Biasanya kalau undangan itu sudah dibaca, disimpan apa dibuang? Berarti kalau Anda buang, ayatnya ikut kebuang apa enggak, Pak? Kebuang. Ayatnya ikut kebuang ke kotak sampah. Ini namanya menistakan ayat. Saya terus cukup yang simple saja, ringkas. Mohon hadirnya atas pernikahan anak kami pada hari ini, jam ini, tanggal ini. Bawahnya dikasih tulisan, mohon 200.000. Biasanya tulisannya apa, Bu? Mohon doa restu. Dikasih doa restu tanpa 200.000, pilih mana, Bu? Pilih doa restu apa 200.000? Ada doa restu, nggak ada amplop 200.000, pasti tuan rumahnya marah-marah. Nah, itu siap mohon 200.000. Sekarang banyak tuh kalau kasih undangan tidak menerima sumbangan dalam bentuk cash. Saya bikin nggak mau disumbang, ternyata minta ditransfer, Pak. Nah, hari ini kita belajar walimatul khitan. Ada banyak kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ada sekian banyak kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak. Itu artinya apa? Kalau hak anak berarti kewajiban orang tua, kalau kewajiban orang tua berarti haknya anak. Yang pertama, Nabi menyampaikan, min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu minimal ada 3. Berapa, Bu? 3 bahasa Sundanya apa? Tilu. Bener ya? Tilu. Hiji, kedua, tilu, kopat, 5, genep, 7, 8, salapan, 10. Latihan OTW cari istri Sunda.
Istri saya bilang, Abah, saya siap di poligami. Saya siap di madu. Subhanallah, itu soalnya. Syaratnya apa bunda? Saya siap di madu asalkan Abah mau diracun. Nggak jadi. Udah mati muda. Apa saja haknya anak dari orang tua? Satu, ayyuhassina ismahu idza wulida. Anak berhak mendapatkan nama terbaik dari orang tuanya. Nama itu kalau baik bu, anak bangga. Yang kita hitangkan hari namanya siapa Pak? Haris. Yang kita ini namanya siapa hari ini? Muhammad. Muhammad Viral. Piras. Muhammad Piras. Ar-Ridwan. Oh, Muhammad Satria Ar-Ridwan sama Muhammad Piras. Dua ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa nama terunik Pak di Indonesia itu. Salah satunya adalah yang lahir di masa Covid. Siti Covid Susilawati. Siti Covid. Nama itu mengandung doa. Di mana hebatnya nama yang baik? Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu besok di hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Contoh, bapaknya Satria namanya siapa? Pak Muhammad Ridwan. Jadi kalau Pak Muhammad Ridwan punya anak namanya Satria, besok dipanggil begini di surga. Masuk surga selanjutnya Muhammad Satria bin Muhammad Ridwan. Oh, itu kerennya punya nama bagus. Kalau nama anak itu bagus, pede. Kalau nggak bagus, anak biasanya kurang pede. Sekarang rata-rata anak itu singkatan. Saya pernah walimah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Anaknya dikasih nama Agnes. Saya bilang, Bu, kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Ini ada sejarahnya Kiai. Apa sejarahnya? Saya dulu tidak punya pengen anak lagi. Saya pasang spiral supaya saya tidak hamil. Sudah pasang spiral tetap hamil. Lah apa hubungannya Agnes dengan spiral bu? Agnes itu singkatan, dia ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes anak gunung nerjang spiral. Karena sudah ada spiralnya tetap hamil. Ya, doa lah bu. Katakanlah begini, di Eropa itu ada cewek namanya Martina Hingis. Ibunya ditanya, Bu, kenapa dikasih nama Martina Hingis? Saya itu mengidolakan juara dunia tenis perempuan Martina Navratilova. Saya pengen anak saya menjadi juara dunia tenis. Subhanallah, umur 18 tahun Martina Hingis menjadi juara dunia tenis. Kalau nama anak saya itu ada sejarahnya. Anak saya kedua namanya Meka. Anak saya umur 10 tahun, yang pertama belum punya adik Pak. Saya umroh sama istri, di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah ya Rabb, anak saya baru satu, please pulang, istri saya hamil ya Allah. Ketemu sama polisi Arab, ditanya, Mas Muk, namamu siapa? Miftah Maulana Habibur Rahman. Min aina jita? Min Indonesia. Tanya saya, Kam zaujalak, istrimu berapa? Illa wahid faqat. Istri saya hanya satu. Anakmu berapa? Saya jawab, anak saya cuma satu. Waktu itu berat badan saya masih 108 kilo. Saya dulu gemuk 108 kilo. Akhirnya saya malu baca buku penelitian, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Saya kan malu. Akhirnya saya pulang kurus Pak, alhamdulillah, dari 108 kilo sekarang dari 73 kilo. Karena saya alhamdulillah Pak, terakhir saya puasa Daud sudah tahun ke-9. Ini tadi saya pas puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Besok saya enggak puasa, besoknya puasa, besoknya enggak puasa, besoknya puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Bulan Ramadan saya juga Daud. Enak amat gitu. Akhirnya saya malu dihina sama polisi Arab. Saya doakan semuanya mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Dipanggil Allah, amin. Saya belum selesai. Dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Belum selesai, amin. Dipanggil oleh Allah, amin. Bahaya dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Santai saja Bu, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Siapa tahu dipanggil oleh Allah. Amin. Semangat amat Bu.
Akhirnya saya ke kamar Pak, ketemu istri saya. Saya tuh kan kalau sama istri romantis, makanya banyak potongan video yang diedit sama orang itu menjadikan saya dibully gara-gara viral. Saya itu sebelum viral ada viral sebelumnya. Saya megang kepala istri, saya gini-giniin sekali, diedit sama orang editor, seolah-olah saya menggoyangkan istri saya 70 kali. Viral lagi, Gus Miftah toyor kepala istrinya. Ya Allah. Padahal saya tuh nggak sama istri, ya Allah, istri tidur, saya pulang ngaji, kok mulutnya buka, wah langsung saya cari garam tak masukin. Suami yang baik itu karakternya apa? Menjadi pelawak di hadapan istrinya dan menjadi serius di hadapan wanita lain. Wow, itu baru keren. Jangan kayak suami sekarang, sama istri tangga bercanda, sama istrinya galak. Suami apaan? Suami seperti itu ciri-cirinya biasanya dia di atas panggung. Jangan bilang pakai belangkon ya. Di saya itu kalau sama istri Pak guyon dong. Istri tidur, mau tidur kita bareng. Dia mau tidur, saya mau kebelet kentut. Istri masukin selimut, kita kentut. Tongwat. Istri saya, iya, romantis. Ingat, laki-laki yang kentut di hadapan istri sekeras-kerasnya itu adalah ciri-ciri suami romantis. Tapi istri kentut keras di hadapan suami kurang ajar. Ternyata ada penelitian Mas, bau kentut itu salah satu cara mencegah kanker, karena itu dianggap saripati makan. Makanya kalau pas pengajian kok temennya kentut, tolong hiruplah dalam-dalam, bebas kanker. Jauh. Saya itu kalau sama istri ngentot apa? Saya masuk kamar malam Jumat, istri saya baru dandan, saya selawatan di depan kamar. Ya Rasulullah, tak tunggu. Kalau istri saya jawab dan responnya mesra, berarti siap. Kalau responnya nggak mesra, berarti dia nggak mau. Ya Rasulullah, kok istri saya jawab Pak? Ya Habiballah, singkat. Gitu caranya. Tapi kalau jawabannya nggak asik, langsung mundur alon-alon. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Jangan dilanjutkan. Bahaya, cari yang lain. Saya itu guyon gini sama istri saya bertiap hari. Kalau makan, itu sunahnya laki-laki sama perempuan Pak. Idza ahabba ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah, habis makan itu suami menjilati tangan istrinya, istri menjilati tangan suaminya. Itu sunnah. Makanya ibu Majalengka, bapak-bapak, kalau selesai makan, istrinya dipanggil, Bu, sini. Nyah. Iya. Sadis. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama teman syuting. Ini sama sana. Kalau saya sama istri biasa, Bunda, nyah. Abah, nyah juga. Malah dulek-dulekan ya. Nah, anak saya tak kasih nama mereka, kenapa Bu? Karena begitu pulang kamar hotel, saya bilang sama istri saya, Bun, kamu nanti di depan Ka'bah berdoa, minta supaya kamu hamil. Saya malu dihina sama orang Arab. Masa katanya Abah gagah tapi anaknya cuma satu. Pokoknya gimana caranya kamu pulang harus hamil. Jadi saya bilang, iya Bah, nanti di hadapan Ka'bah saya akan berdoa sama Allah, mudah-mudahan saya pulang hamil. Saya bilang sama istri saya, Bun, berdoa itu bagus, tapi kalau cuma doa tok nggak jadi-jadi. Alhamdulillah Pak, pulang istri saya hamil. Makanya anak saya kasih nama Mekah. Nama kompleknya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Kepanjangan. Anak-anak saya sendiri, yang bikin saya sendiri. Kok Ibu protes? Kalau orang Jawa itu kasih nama anaknya kadang-kadang semaunya. Namanya siapa? Sumi. Apa itu susah mingkem? Ya kasihan anaknya lah.
Kalau namanya keren kan Muhammad Satria. Momen Gubernur Bupati Majalengka Muhammad Satria. Kalau nama Sunda siapa namanya? Muhammad Cepot. Wah. Pokoknya kasih nama yang bagus. Konsultasikan dengan yang tahu bahasa Arab. Karena tidak semua bahasa Arab bisa dijadikan nama yang bagus untuk anak. Jangan sampai salah. Pak Kiai, anak saya namanya Arab. Siapa? Muhammad Jahannam. Muhammad neraka. Muhammad Jahannam. Jangan dong. Teman saya itu kuliah nggak berani angkat tangan gara-gara namanya jelek. Siti Khoinah. Anda tahu Siti Khoinah itu artinya apa? Siti pengkhianat. Jadi ketika di absen Siti Khoinah, dia nggak berani begini mas. Malu namanya Siti Khoinah, Siti pengkhianat. Kalau namanya keren kan? Siapa namanya? Muhammad Ridwan. Penjaga surga. Macam itu. Muhammad Malik. Penjaga neraka. Siapa namanya? Miftah. Penista bakul es. Allah. Ya, semuanya ada hikmahnya ibu ya. Kedua, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Wa yu'allimahul kitaba idza qala. Anak wajib diajarkan Al-Qur'an. Kayak Satria ini. Pak Ridwan punya kewajiban sebelum anaknya bisa baca tulis huruf alfabet, anaknya harus ngerti dulu huruf hijaiyah. Jangan dibalik. Besok yang dihisab Qur'annya. Nah, dulu anak saya umur 5 tahun sama istri saya dibawa ke TK. Mau kemana? Ke TK dulu, Pak. Ngapain? Sekolah. Nanti takut ketinggalan. Saya bilang sama istri saya, udah diajari dulu Al-Quran baru TK. Saya nggak malu kalau anak saya telat membaca tulis huruf alfabet, tapi saya malu kalau anak saya nggak bisa baca Al-Quran. Beneran, anak saya di pondok akhirnya mau ngaji, nggak mau sekolah, repot. Kelas 3 naik kelas 4, pelajaran matematika, soal 10 salah semua. Gurunya nggak berani marah. Lah anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, Pak silakan datang ke pondok, saya pengen tahu kenapa anak saya salah semua jawabannya. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satu pun yang benar? Anak saya jawab, iya Pak, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul nak, betul. Saya itu matematika belas gak bisa mbak, tapi pintar nyari duit. Daripada pintar matematika tapi gak bisa cari duit. Kalau perempuan itu kalkulatornya isinya cuma 2, tambah-tambahan dan pengalian, gak ada pengurangan apalagi pembagian. Makanya uang suami sudah masuk kepada istri gak mungkin kembali. Jangankan uang suami, uang anak lebaran nggak kembali. Makanya anak-anak itu kalau dapat duit THR-an, saweran, angpau, lebaran, kok diminta ibunya, tolong jangan dikasih. Karena kalau dikasih nggak mungkin kembali. Itulah awal mula seorang anak manusia kena undang-undang penipuan investasi bodong. Siapa yang nipu? Ibunya sendiri. Apalagi karakter perempuan sekarang Pak. Perempuan sekarang tuh pesen punya suami yang pinter nyari duit tapi nggak boleh pegang duit. Makanya kalau ibu-ibu pengen cari suami yang pinter nyari uang tapi nggak boleh pegang uang, gampang, nikahlah dengan tuyul. Itu pinter nyari duit tapi nggak pernah pegang duit. Ayo, ibu-ibu itu Pak, kita pulang malam-malam ditanya duit, bangun pagi disuruh pergi cari duit, siang kerja nyari duit, pulang diinterogasi tentang duit, mau tidur bahas duit, ngitung duit, sampai wajahnya kayak duit. Berarti lebih penting suami apa duit? Lebih baik suaminya nggak pulang tapi duitnya pulang daripada suaminya pulang tapi duitnya tidak pulang. Jangan lawan perempuan, Pak. Sekuat-kuatnya laki-laki kalah dengan perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Bener Pak ya, Pak? Wah iya Mas, saya punya temen bintang 3, kalau di kantor galaknya jenderal. Begitu pulang ketemu istrinya, iya mama. Ras manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Perempuan tuh kalah
sama suami cuma sekali toh. Kapan? Hari raya pertama Lebaran. Pak, maafkan saya ya Pak. Itu toh Pak. Setelah itu ya berani lagi Pak. Makanya begitu istri sungkem hari raya, kamu harus menang lagi. Iya, nih, ayo, ngaku salah kamu gitu Pak. Karena sejam setelah itu Pak berani lagi Pak. Apalagi yang jilbabnya coklat Pak. Makanya 10 hari terakhir itu para suami banyak yang nggak pulang ke rumah, diam diri di masjid. Saya pikir etikaf, ternyata nggak stres karena istrinya minta macam-macam. Ibu-ibu harus percaya bahwa suami ibu-ibu adalah orang baik. Suami ketika lebaran tuh punya prinsip, yang penting istrinya bajunya baru, baju baru untuk istri, jilbab baru untuk istri, mukena baru untuk istri, emas baru untuk istri. Bagi laki-laki cukup istri baru. Kurang ajar. Santai aja Pak, kalau istri minta macam-macam. Lebaran kan biasanya istri pengen pakai emas-emas. Apalagi yang kemarin lebaran tuh lagi musim yang simmer-simmer. Simmer-simmer. Kalau istrinya minta emas Pak, ada teorinya. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas disuruh diam. Cicing ulah gandeng. Emas. Bener ya? Cicing ulah gandeng bener itu. Itu artinya apa? Diam. Jangan berisik. Oh, diam jangan berisik. Saya dulu punya teman kuliah Sunda Bu. Namanya siapa dulu ya? Teman pondok juga Sunda. Cicing ulah gandeng. Itu di pondok Jawa. Malah terusin cicing mah ulah gandeng, kayak kucing mah diserondeng lah gimana? Asik juga ya ngomong Sunda ya. Cicing. Makanya dulu ada pernah kejadian kan, kiai di Malang Pak itu kena disesatkan sama MUI gara-gara membuat sholat dua bahasa. Jadi dia itu pengen sholat selain menggunakan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kayak orang Jawa Timur umpamanya, orang Surabaya Allahu Akbar, itu ditambahi bahasa Surabaya Pak. Allah besar banget. Orang Jogja, orang Solo Allahu Akbar, Allah niku ageng Jawa. Kalau orang apa? Allahu Akbar, Allah gede banget kayak dia. Begitu orang Sunda Allahu Akbar, Allah teh maha besar. Allah kok dibilang teh? Makanya itu dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kan di Indonesia itu macam-macam, ada yang ngaku siapa Nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Itu dulu liang ngeden itu ngaku malaikat Jibril. Ada lagi yang ngaku Nabi Ahmad Musaddiq, ya kan? Ahmad Musaddiq itu ngaku Nabi Pak. Pas diperiksa di kantor polisi, di depannya dikasih suguhan apa karismet. Saya mikir Nabi kok dehidrasi. Nabi kok dehidrasi, Nabi kok kekurangan ion. Maka anak wajib ngaji, maka mas-masnya ngaji. Makanya kalau di Aceh itu Bu ada kebiasaan, anak kalau mau dinikahkan itu disuruh baca Quran. Kalau baca Qurannya lancar berarti orang tuanya dianggap berhasil. Kalau anaknya nggak bisa baca Quran berarti orang tua dianggap gagal mendidik anak. Prioritaskan Al-Quran. Wa yu'allimul kitaba idza aqala. Anak harus dididik Al-Quran. Nggak bisa mendidik sendiri, masukkan TPA, masukkan Dibiah, bawa pondok pesantren. Tapi kan ada orang tua meremehkan Pak, untuk apa ke pondok pesantren, nanti anak jadi apa? Jadi santri itu repot Pak. Jadi santri, kamu dari pesantren besok mau jadi apa? Begitu anaknya kaya, menjual agama demi kepentingan dunia. Begitu anaknya santri jadi pejabat, menjual agamanya untuk pejabat, untuk jadi pejabat. Begitu anak miskin, tuh saya bilang apa? Titipkan pondok pesantren. Masa depan kita nggak ada yang tahu, karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Itu masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi menteri, Pak Muhaimin. Santri bisa menjadi orang viral.
dididikan ke anak itu ada 3. Berapa Bu? 3. Apa itu? ASI, A-nya akidah, S-nya syariah, I-nya ibadah. Contoh akidah, begitu bayi lahir diadani. Supaya apa? Langsung kenal dengan Allah. Tapi ingat, walaupun bayi itu sunnah diadani, ya yang adanya biasa-biasa saja, jangan kenceng-kenceng. Kemarin malah ada anaknya lahir diadani, malah keliru takbiran Pak. Cenger, Allahu Akbar, Allah, adan, malah takbir. Dan kalau adzan itu yang biasa-biasa aja karena bayi, supaya kalimat akidah pertama kali nempel di kepalanya adalah kalimat Allah. Begitu akikah dipotongin kambing selawatan ya Nabi salam alaika, supaya dia cinta dengan Nabi. Itu keren. Anaknya lahir malah bapaknya main kartu, ceki, aduh, selesai. Akidah. Yang kedua syariah. Syariah itu apa? Ilmu hukum. Anak diajari hukum, diajari yang halal dan haram. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Satu hal yang paling saya benci dari orang tua itu adalah kadang-kadang polisi jadi sasaran Pak. Anak dikasih dulang, dikasih suapin nasi nggak mau, disuapin nggak mau. Ibunya biasanya bilang apa? Tuh makan, sok atuh makan. Kalau nggak makan tak bilangin Pak polisi. Salahnya Pak polisi di mana coba? Anak nggak mau makan lapor polisi. Urusan polisi sudah banyak Bu. Ngapain anak nggak mau makan kok lapor polisi? Kan kasihan polisinya. Masa anak disidik gara-gara nggak mau makan? Itu kita berlebih-lebihan. Nah ini halal, ini haram. Ini babi haram, ini kambing halal. Bagaimana kalau daging babi dicampur dengan daging kambing? Halal apa haram? Ayo, daging kambing sekintal, daging babi sekilo, dimasak gulai jadi 1. Kira-kira gulainya jadi haram apa halal? Haram. Idza tama bainal halal wal haram gulibal haram. Jadi kalau halal dan haram dicampur jadi 1, maka yang menang adalah yang haram. Coba lagi, ada minuman alkohol 1 botol gelas dicampur soft drink 1 galon, kira-kira jadi halal apa haram? Makanya yang halal sama haram itu harus dipisahkan. Orang Indonesia itu sekarang karakternya 1, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul Bu? betul. Kalau ada babi zizi najis, kalau uang korupsi olu. Cowok-cowok juga begitu, kalau pegang daging babi katanya najis, kalau pegang cewek yang belum nikahi katanya romantis. Makanya kadang-kadang anak kok lebih manut sama pacarnya dibandingkan sama ibunya, kan kurang ajar Bu. Dinasihati sama ibunya berani, dinasihati sama pacarnya malah ngikut. Makanya saya kadang-kadang mikir, yang kamu minum itu susunya siapa gitu. Dinasihati ibunya berontak, dinasihati pacarnya Nurut. diem. Susu siapa yang kamu minum dulu anak? Ibu. Sapi. Nah ini salahnya ibu. Ibu itu kalau nyusui anak minimal berapa tahun? 2. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marada. Nyusui anak itu 2 tahun. Sekarang Mas, anak 2 bulan, 3 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu besar dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Apa jawaban anak? Karena anak sapi. Ibu 2 tahun Bu. Alasannya macam-macam, keburu kerja lah. Ternyata alasannya bukan itu, keburu gantian sama bapaknya. Maksudnya Itu pasti sebabnya begitu. Kalau kamu ketawanya menggoda sapi. Jadi 2 tahun Pak ternyata. Istri saya itu nyusui 2 anak saya 2 tahun. Itu saja masih kena penyakit mastitis. Ibu tahu penyakit mastitis? Pembengkakan sisa air ASI.
Jadi ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya 2 tahun itu berpotensi kena mastitis. Istri saya kena mastitis, kemudian kena kanker gara-gara itu. Padahal istri saya menyusui anak saya lebih dari 2 tahun, Pak. Bahkan anak saya itu 2,5 tahun. Jadi saya harus bersabar selama 2,5 tahun. Akhirnya istri saya divonis kanker. Saat itu divonis, tapi saya sempat emosi, Pak. Dokternya bilang begini, Gus, istrinya kena kanker. Ini kalau semua pengobatan diambil, mungkin istri Gus Miftah hanya bisa bertahan hidup 2-3 tahun. Siapa yang gak emosi, Pak? Saya waktu itu kalau bukan orang terkenal tak hajar nih dokter. Akhirnya saya obati, Bu, saya bawa ke Malaysia. Alhamdulillah ini tahun kelima istri saya dinyatakan bersih total. Alhamdulillah. Makanya kalau para suami punya pengalaman istrinya sakit, tidak cukup kamu obati, tapi tolong jagalah perasaan dan pikirannya. Jangan sampai dia dengar hal-hal yang tidak menyenangkan di luar. Jangan sampai dengar sama istri. Makanya kalau menikah diam-diam. Cicing mau lah gandeng, udah cicing. Asal nggak ribut. Nabi itu pernah ditanya sama istrinya Siti Aisyah, Nabi, di antara istrimu siapakah yang paling kamu cintai? Yang tanya siapa? Siti Aisyah. Nabi langsung jawab, yang paling aku cintai adalah istriku Siti Aisyah. Siti Aisyah jawab, bisa nggak engkau menyampaikan kalimat itu di hadapan para istri yang lainnya? Ayo. Kalau suaminya yang ditanya Pak Ridwan, pusing kepalanya. Nabi bilang, saya berani, tapi syaratnya satu. Apa? Kamu tak kasih kurma satu, tapi jangan pernah bilang siapa-siapa, jangan pernah bilang istri yang lainnya bahwa kamu saya kasih kurma satu. Siap Nabi. Siti Aisyah dikasih kurma satu. Akhirnya Nabi mendatangi rumah istri yang lainnya. Setiap istrinya dikasih tahu, nanti habis maghrib kumpul di rumahnya Siti Aisyah. Kamu tak kasih kurma satu, tapi jangan pernah bilang sama yang lain kalau kamu tak kasih kurma satu. Semua istrinya akhirnya dikasih kurma satu-satu, tapi tidak ada yang tahu antara satu dengan yang lainnya. Habis maghrib dikumpulkan di rumah Siti Aisyah. Nabi, siapakah istri yang paling kamu cintai? Nabi menjawab, istri yang paling saya cintai adalah istri yang saya kasih kurma satu. Apakah Nabi bohong? Tidak. Nabi jujur, shodiqul masduq. Caranya begitu, Pak. Makanya Bapak kalau punya istri 4 supaya nggak ketahuan istri pertama gampang, Pak. Katakanlah istri pertama namanya Siti Romlah. Bapak bilang sama istri kedua, ketiga, keempat, mulai saat ini nama kamu saya ganti Siti Romlah. Istri kedua, istri ketiga Siti Romlah, istri keempat Siti Romlah. Jadi kalau istrinya tanya, Pak, istrimu siapa? Siti Romlah. 1, 2, 3, 4 namanya Siti Romlah. Kalau saya soal teori, Pak, pinternya minta ampun, praktek. Kok pengajian berangkat HP ketinggalan semaput, Pak, di jalan, Pak. Baca istri selesai, Pak. Kejang-kejang. Lebih baik ketinggalan ATM daripada ketinggalan HP. Tapi saya dengan istri, Bu, punya manajemen. Saya tidak akan buka HP istri saya, dan istri saya tidak akan pernah buka HP suaminya. Karena dari dulu saya tahu salah satu masalah di rumah tangga itu hanya persoalan HP. Apalagi kayak saya di jalan ada cewek seksi minta foto, ada mbak PSK minta foto, nanti diposting. Kalau istri saya nggak besar hatinya, saya itu kalau ngaji di lokalisasi, Bu, di klub malam yang dulu viral sholawatan sama mbak-mbak itu, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas, semuanya minta foto, Pak. Saya lihat atas, lihat susu, bawah paha, aduh ya Allah, paha, susu, paha, susu. Astagfirullah, alhamdulillah. Allahu Akbar, gitu. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam, supaya kalau mata saya mendelik tidak kelihatan. Gimana Pak, mereka pengajiannya begitu? Saya hampir di seluruh daerah ada pengajian mbak-mbak yang nakal-nakal begitu. Ya sudah, yang penting mereka mau ngaji. Makanya saya dibully, dasar Miftah penjual agama, memalukan. Sholawatan bersama mbak-mbak seksi ahli maksiat, memalukan. Saya jawab, kalau
ngaji saya dengan mbak-mbak nakal dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kan mereka juga berak ngaji, Bu, betul? Mereka juga berak sholawat. Ya, kalau gabung di sini mas-mas pakai tato, kadang kita ngerasani ngomongin ih pakai tato. Saya tuh punya mbak-mbak pengajian di sini tulisannya jagal, Pak. Cewek jagal. Kan saya takut begitu dibuka ada terusannya, Pak. Jagalah kebersihan. Yang lucu preman Surabaya, Pak, gendut, perutnya ditato apa, Pak? Beduk. Kenapa kamu tuh beduk? Saya NU, Gus. Saya ngefans sama NU, perut saya satu beduk. Itu beduk? Iya. Pukulnya mana? Di bawahnya, Gus. Gak ketemu. Yang saya urus macam-macam, termasuk di Jawa Barat. Yang terkenal ikut saya itu adalah Maung Hercules Indramayu, ketua GRIP. Maung Hercules itu pasukannya ada 1 juta orang, Pak. Preman, dulu preman, sekarang orang yang luar biasa. Yang bisa memerintah beliau cuma 2 orang, 1 Pak Prabowo, 2 Gus Miftah. Yang lain nggak mau. Saya di Jakarta, Maung apa diganggu sama orang dari Cirebon, Pak, datang saat subuh nyampe Jakarta jam 3:30 Ramadan. Siapa yang ganggu apa? Gak ada, apa cuma minta kamu nemenin sahur. Wah, tapi diganggu preman. Alhamdulillah teman-temannya mau ngaji. Makanya saya bilang, saya dengan mereka itu cuma satu hal, saya nyopet. Apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Bedanya satu, copet terminal itu kurang pinter. Kenapa? Karena yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau di klub malam, Gus Miftah tidak nyopet dompetnya, tapi nyopet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Wah, mangga. Itu Mas, copet hatinya, jangan copet duitnya. Malah kiu-kiu. Malah kamu kalau fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Orang tulus datang 2 kali, cek menyalawi. Ritman nih, ampli dong. Yang terakhir, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Wa yuzawwijahu idza adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah datang jodohnya, terutama anak perempuan. Cewek itu sekarang ada 3, Bu. Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot yang nomor 3. Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang ketiga, punya anak tapi gak punya suami, namanya apa, Bu? Nyah nyoh. Makanya dijaga anak perempuannya, Bu. Anak perempuan itu seperti lombok, laku bobrok nggak laku bosok. Makanya kalau ada yang mengundagi anaknya, nggak usah tanya berapa nomor rekeningnya, berapa saldonya. Selama dia akhlaknya bagus, nikahkan. Saya dulu menikah nggak punya apa-apa, sama sekali nggak punya apa-apa. 5 cowok melamar istri saya, 1 polisi, 2 anggota DPR, 3 lurah, kepala desa, 4 pegawai negeri, 5 saya pengangguran. Alhamdulillah, yang diterima yang pengangguran. Kalau seandainya saat itu istri saya menolak saya, hari ini dia hanya akan menjadi penonton saya. Makanya Pak, kalau ada anak cowok soleh, terima aja. Soal rezeki Allah yang atur. Betul, Pak? Saya dulu miskin, nggak punya apa, alhamdulillah ya sekarang bahagia lah. Walaupun nggak kaya-kaya banget, minimal bisa berbagi. Alhamdulillah. Memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, menikahkan anak. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Sudah jam 1:30 pengajian selesai. Ya 1:30 kurang 2 jam. Saya harus kembali ke Bandung karena besok pagi saya harus ke Subang, ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Alhamdulillah Pak Deddy Mulyadi itu jamaah saya. Saya sudah berjanji sama Kang Deddy. Kang Deddy jadi gubernur, insya Allah saya beli rumah di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa banyak ngaji di Jawa Barat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ridwan dan keluarga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.